story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan, belanja-belanja. Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah nggak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana. Ya ampun, iya ya mak, iya. Yang kita lihat di dunia maya kadang memang nggak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata. Komodo adalah kadal terbesar yang ada di dunia. Binatang ini jumlahnya sangat sedikit dan hanya ditemukan di area Taman Nasional Komodo, yaitu Kepulauan Sunda Kecil, Rinca, Gili Motang, dan Gili Dasami. Komodo juga hidup liar di Pulau Flores. Ciri khas komodo adalah ukurannya yang besar, bentuk kepalanya pipi, kaki menekuk, dan ekornya tebal. Mereka juga memiliki cakar yang besar dan panjang, serta ekor yang berotot. Hewan ini mempunyai penglihatan yang baik dengan jarak pandang objek sejauh 300 meter. Walau ukurannya besar, komodo mampu berlari cepat. Kecepatan lari komodo adalah 13 mph atau 20 kph. Kendati cepat, mereka lebih suka menunggu mangsa selama berjam-jam hingga mangsa tersebut melewati jalan mereka. Hewan karnivora ini dapat memangsa hewan-hewan besar seperti rusa, kerbau air yang besar, babi, bahkan manusia. Tetapi komodo juga memakan sesamanya yang berukuran lebih kecil. Komodo bisa memakan mangsa yang beratnya 80% tubuhnya dalam sekali makan. Komodo yang bertahan bisa hidup panjang umur. Seekor komodo bisa hidup selama lebih dari 30 tahun. Pro 1 RRI Surabaya mengudara dari Jalan Pemuda 82 hingga 90 Surabaya. Untuk bergabung dengan siaran kami, silakan telepon di 5345474 atau kontak kami via WA dan SMS 081 33 114 kali 992. Ya, masih mengulas tentang insiden di Kanjuruhan, Malang ya, yang telah menyebabkan 195 supporter meninggal dunia, dan tentunya ini adalah keprihatinan bangsa, bukan hanya untuk wilayah Malang, Jawa Timur, ataupun tentunya ini adalah keprihatinan sepak bola dan juga Indonesia ya. Ini sebuah tragedi kemanusiaan yang tentunya kita harus petik hikmah yang terbaik agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Tema kita untuk pagi ini dalam dialog kita Surabaya Pagi adalah sportivitas sepak bola. Dan sudah bersama dengan kami yang untuk pagi ini ada Dr. Sugeng Haryanto MSI, dosen program studi sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum dari Universitas Erlangga Bandung. Pak Sugeng, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Arif. Iya, selamat pagi. Terima kasih banyak Pak Sugeng sudah hadir. Dan nanti selain Pak Sugeng juga ada peneliti Institute for Security and Strategic Studies ya, atau ISISS. Kemudian juga ada anggota Bonek Writer Forum, ada Mas Iwan Iwe yang juga akan menjadi narasumber kita. Ini kebetulan sedang on the way karena memang terjebak kepadatan ini. Iya. Ya, tadi dilaporkan juga oleh pendengar kita Ibu Dini. Sebentar saya coba untuk update ya, juga melaporkan beberapa titik itu juga mengalami kepadatan karena pembangunan box culvert ini di Kertajaya yang mengarah ke Sulawesi itu juga merambat. Kemudian dari Pemuda yang ke arah Panglima Sudirman ini juga sama ya, kondisinya padat untuk pagi ini. Jadi untuk pendengar yang menikmati dialog lintas Surabaya Pagi dari mobil, harap bersabar dan juga berhati-hati ya, situasi yang padat tidak membuat kita jadi emosi. Nah, ini ngomong soal emosi nih. Iya. Tentunya kita kaitkan dengan sportivitas sepak bola ya, bahwa sportivitas itu kuncinya adalah bagaimana kita bertanding gitu ya. Kalau kompetisi ini Pak Sugeng, Iya. adalah bertanding sesuai dengan rules-nya atau aturannya gitu Iya. ya. Tidak melanggar aturan, tidak berbuat nakal, dan kemudian apapun hasilnya kita terima dengan lapang dada. Betul. Kira-kira begitu ya untuk definisi yang tepat sportivitas ini, Pak. Iya, menurut saya kalau sportivitas itu kan bagaimana kita bertanding secara sportif, secara fair ya. Dan yang terpenting sebenarnya kalah menang itu hal yang biasa.
Jadi kita kalau sportif ya tentu ketika kita mengalami kekalahan ya kita harus menerima kekalahan itu. Dan kita harus menghormati kemenangan lawan kan begitu. Ya, sebaliknya yang menang juga tidak perlu meluapkan kemenangannya secara berlebihan sehingga kemudian bisa menyakitkan pihak lawan kan begitu. Itu yang terpenting. Jadi bagaimana menyikapi sebuah pertandingan dan bagaimana menyikapi hasil pertandingan itu yang harus dipentingkan dalam hal ini, Ya, Mas Arif. Kalah tidak rendah, menang tidak terbang gitu ya, Pak? Iya, betul. Jadi betul-betul keduanya harus sama-sama bisa punya empati lah sebenarnya ya. Iya, empati pada pihak lawan. Oke. Pada prinsipnya memang kalau kita ngomong soal sebuah kompetisi ya, apapun bentuk pertandingannya itu kan selalu pengennya menang ya Pak ya. Iya. Kalau fans-fansnya Manchester United itu kan slogannya bahkan glory hunter gitu. Iya. Ini mencari kemenangan dan harus glory gitu setiap pertandingan. Ini wajar ya sebenarnya Pak ya? Ya wajar, ekspektasi pendukung atau ekspektasi supporter terhadap kesebelasannya itu sangat tinggi sebenarnya. Tetapi kan realitasnya tidak seperti itu ya, kita lihat kondisi lah, materi pemain juga materi kualitas pelatih juga manajemen itu mempengaruhi saya kira. Jadi ekspektasi seringkali tidak diikuti dengan kondisi yang objektif ya itu. Ya. Nah dalam kajian sosiologis ketika kita melihat kejadian atau insiden yang ada di Kanjuruhan sangat mengagetkan Pak, bahkan ketika beberapa data muncul ya, yang muncul di media sosial itu tragedi bola di dunia itu ternyata kita sudah masuk nomor 2 gitu ya Pak ya. Kaget kita. Tapi kalau 125 berarti kita nomor 3 sebenarnya Pak. Yang nomor 2 126 di negara mana? Ghana kalau tidak salah. Kita nomor 3. Kaget sekali langsung masuk 5 besar begitu tragedi bola dunia. Sebenarnya apa kajian sosiologis Anda melihat kejadian kemarin ini Pak? Ya, sebenarnya kalau peristiwa kerusuhannya sendiri itu tidak mengagetkan ya. Jadi peristiwa kerusuhan sepak bola di Indonesia kan sudah biasa terjadi. Yang mengagetkan itu justru korban jiwa yang sebanyak 125 itu. Nah pertanyaannya adalah mengapa terjadi kerusuhan itu dan bagaimana kerusuhan itu terjadi. Ini kan kalau kita menjelaskan secara sosiologis bahwa peristiwa kerusuhan itu tidak bisa dilepaskan dari rivalitas antara Arema dengan Persebaya. Rivalitas yang sudah sejak dulu terjadi. Sehingga kemudian misalnya kalau saya mengatakan Arema boleh kalah dengan kesebelasan lain, tapi jangan kalah dengan Persebaya di kandang sendiri. Ya. Pun sebaliknya nih ya. Persebaya boleh kalah dengan tim lain gitu. Iya, tapi jangan kalah dengan Arema di kandang sendiri. Di kandang sendiri. Iya. Kalau di kandang lawan mungkin wajar, ya. Tapi kalau di kandang sendiri itu adalah dianggap oleh supporter merupakan sebuah ketidakwajaran. Sehingga ini yang kemudian memicu, ini yang menciptakan kekecewaan, ketidakpuasan di kalangan para supporter, sebagian ya saya katakan sebagian supporter yang sehingga kemudian sebagian supporter yang disebut-sebut jumlahnya 3.000 itu masuk ke lapangan dan mereka melakukan kalau menurut versinya Arema atau Aremania, mereka sebenarnya ingin memberikan ucapan selamat kepada pemain Arema sebenarnya, tetapi memberi dukungan moral ya Pak ya. Memberi dukungan moral, tetapi itu banyak ini versi turun lapangan ini banyak ini. Iya, versinya banyak, tapi itu perlu kita perdebatkan apa betul seperti itu. Nah, ini yang kemudian menciptakan kerumunan massa. Nah, kerumunan massa itu adalah menciptakan apa yang disebut dengan jiwa massa ya. Jiwa massa itu kemudian membuat individu mengalihkan tanggung jawab dari tanggung jawab individu ke tanggung jawab massa, ke tanggung jawab kelompok. Nah, ketika orang sudah berada pada massa, itu tidak mempunyai rasa takut. Jadi tanggung jawabnya sudah ada pada kelompok besar itu, tidak ada rasa takut, bahkan menyerahkan nyawa pun itu diserahkan kalau perlu. Nah, ini yang terjadi kemarin itu, sehingga kemudian terjadi massa yang beringas ya, terlepas dari tindakan aparat keamanan yang menyemprotkan gas air mata dan seterusnya, tapi itu nanti kita diskusikan sendirilah. Ini kita diskusi tentang bagaimana jiwa massa itu. Nah, jiwa massa itu jiwa yang kemudian menjadi sangat berani, menjadi bersemangat dan kadang-kadang ditandai dengan tindakan yang anarkis ya, tindakan yang anarkis.
apakah melakukan pengrusakan dan seterusnya. Peristiwa seperti ini sebenarnya sebelumnya kan juga terjadi di Stadion Delta Sidoarjo ya. Tetapi kan tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Sama, terjadi pengrusakan tetapi tidak menimbulkan korban jiwa. Nah, ini persoalannya kenapa itu terjadi seperti itu. Ya. Itu kajian, Mas Arief. Kajian sosiologis ya, dari kacamata akademis ya. Ya. Bahwa dalam teori sosiologis itu massa itu membuat seseorang mengalihkan tanggung jawabnya dari tanggung jawab pribadi kepada tanggung jawab massa. Iya, betul. Jadi kalau saya melakukan pelanggaran kan ini akan bareng-bareng gitu. Iya, Jadi akan ada betul. bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Kalau misalnya dihukum atau misalnya dihukum bareng-bareng gitu, dihukumnya bareng-bareng sendirian gitu. Berarti kalau pas pulang ke rumah baru sadar gitu ya? Baru sadar, mereka rasa takut itu muncul ketika sudah kembali ke rumah masing-masing. Gitu ya Pak ya? Khawatir nanti didatangi polisi, akan dijemput, ditahan dan seterusnya, itu ada rasa khawatir itu. Iya, ketika kembali baru kemudian sadar bahwa saya tadi habis nyabut sengnya ini gitu misalnya gitu ya? Iya. Oke. Baik. Di ujung telepon juga ada peneliti Institute for Security and Strategic Studies atau ISS ya, Pak Bambang Rukminto. Pak Bambang, selamat pagi. Halo. Suaranya belum muncul ini. Pak Bambang, halo. Halo, ya siap. Ya, oke, terima kasih Pak Bambang. Mohon ditunggu sebentar. Saya juga ingin menyapa anggota Bonek Writers Forum. Ya, ada Mas Iwan Iwe. Mas Iwan, selamat pagi juga Mas. Halo Mas. Iya, kabar sehat semuanya ini ya. Alhamdulillah baik. Baik, Pak Sugeng, Pak Bambang dan juga Mas Iwan, terima kasih sudah hadir di studio kami. Ini masih dari kajian sosiologis begitu ya. Kenapa kemudian massa itu kemudian menjadi berani ya? Dari sosiologis adalah itu adalah pengalian tanggung jawab dari individu ke kelompok begitu. Tapi untuk hal yang positif sebenarnya baik ya Pak ya kalau pengalian begitu ya. Baik sebenarnya. Kalau untuk gotong royong kerja bakti kan bagus gitu ya. Kalau masa rame-rame kita kerja baktinya rame-rame kan jadi lebih ringan gitu. Iya, supporter kan menjadi pemain ke-12 bagi sebuah kesebelasan. Ketika di lapangan meneriakan yel-yel dan yel itu aura yang luar biasa. Iya, itu memberi semangat bagi pemain yang ada di lapangan saya kira. Memotivasi dan seterusnya untuk supaya lebih bermain lebih baik, lebih bersemangat untuk mengalahkan lawan sebenarnya. Tetapi juga di lain sisi menjadi bumerang. Gitu. Dari kacamata supporter ini, Mas Iwan, gimana Mas Iwan melihat lebih sebenarnya di Kanjuruhan itu sebagai trigger saja. Sementara kita melihat lebih umum gitu ya, bahwa supporter kita kan kita berharap supporter ini kalau lihat di IG kan keren-keren sebenarnya, keren-keren dan luar biasa ya supporter ini. Bahkan memang sebenarnya tidak menyalahkan supporter kalau misalnya tidak puas kalau saya ya Pak ya. Karena melihatnya bahwa bayangkan kita bayar mahal, nonton mahal 75, bahkan kalau mungkin nontonnya di luar kota itu bisa. Kemarin saya lihat teman-teman Persebaya bahkan ke Sulawesi itu 9 hari loh naik kapal itu kan. Pasti ya pengennya kan menang begitu ya. Ini ada sesuatu yang sangat wajar sebenarnya kalau menurut saya. Tapi bagaimana supporter itu memang harus siap dengan segala sesuatu konsekuensinya termasuk kekalahan misalnya. Gimana Mas Iwan? Iya, ketika saya melihat kerusuhan supporter itu saya melihatnya dari kacamata lain ya. Saya memahami bahwa supporter itu pasti kecewa lah ketika dia datang ke stadion. Dia pengennya kan timnya menang ya. Sama ketika saya lihat kerusuhan yang dilakukan teman-teman bonek terakhir di GDS itu, saya memahami kekecewaan supporter dan melakukan itu saya memahami karena saya dulu ketika bonek juga melakukan hal yang sama di GBT, saya juga hadir dan saya memahami itu. Tapi apakah saya langsung menyalahkan supporter? Itu tentu enggak, karena supporter itu enggak berdiri sendiri loh. Ketika ini muaranya harusnya kita kalau melihat persoalan itu kan harusnya dari banyak sisi ya. Kalau saya melihat ini lebih ke sistem yang bobrok. Ya, sistem yang bobrok itu siapa? Ya PSSI. Saya selalu mengkritik PSSI itu bahkan dari awal musim itu. Saya kan punya media ya, media supporter. Dari itu saya kritik soal penggunaan gas air mata. Itu sudah saya kritik ketika waktu ketika Piala Presiden kemarin kan ada 2 meninggal, itu sebenarnya sudah warning. Tapi kan tidak ada tindakan apapun. Bahkan Persib kan cuma disanksi denda rupiah kan. Ketika dan itu kan berdasarkan di Persib ya, itu kan 2 meninggal. Dan itu kan sebelum itu nggak ada supporter tewas kan enggak. Tapi kan nggak pernah kita itu menyelesaikan akar permasalahannya, itu kan nggak pernah. Kita cuma melihat, aku melakukan tindakan, udah aku hukum dengan denda itu sudah cukup. Bahkan ketum PSSI yang terakhir kan dia langsung mensanksi Arema, nggak boleh. Bukan itu, masalahnya bukan sesimpel itu. Masalahnya itu whole sistem ini sudah bobrok. Dan kalau kamu pengen ini nggak terulang lagi, ya udah dibenahi sistemnya dulu.
apa nih yang ini? Permasalahannya kan kenapa sih saya selalu menyalahkan PSSI sebagai sumber masalah? Ya karena kan dia punya kekuatan untuk membuat regulasi, mencegah hal ini enggak ini. Supporter memang seperti itu, sifat massa seperti itu kan. Sudah seperti itu. Saya lihat ini deh. Kita harus mencontoh misalnya KAI itu, Pak. Dulu kan kita kan kalau naik gerbong atap kan bebas ya, Pak. Gitu ya. Dan orang melihat loh ini orang Indonesia seperti itu. Tapi ketika sistem dibenahi, orang Indonesia kenapa kok bisa nurut? Kenapa orang Indonesia ketika berada di Singapura dia jadi tertib? Tapi ketika orang Singapura ke Indonesia kenapa jadi bobrok? Pertanyaannya di mana? Di sistem. Iya kan? Jadi kalau cuman menyalahkan orang-orang supporter itu menurut saya nggak fair. Ya mereka salah, tapi kan ini sudah sistem yang ini yang membuat mereka juga korban kok, Pak. Yang meninggal itu kan bukan yang berbuat kerusuhan, kebanyakan yang berbuat ini kan di tengah lapangan yang udaranya luas dia nggak desek-desekan. Iya mereka melanggar, supporter melanggar memang. Tapi kan apakah itu fair ketika supporter yang nggak berdosa di tribun itu terus meninggal, itu kan nggak fair juga gitu. Ya. Ada banyak hal yang harus ditata sebenarnya. Yang paling utama apa ini, Mas Iwan? Ya, saya selalu melihat bahwa ini kan ya sistemnya dibenahi dulu. Jadi PSSI ini juga harus, saya juga memohon ketum PSSI buat mundur itu sudah kalau saya boleh ini PSSI sudah mundur lah. Dan ini juga harus ada yang bertanggung jawab lah. Jangan sampai ini tanggung jawab bersama. Jadi itu kan melempar kesalahan ke siapapun gitu loh. Jadi ini bukan apa ya? Ya emang tanggung jawab bersama. Tapi kan ini juga harus ada yang disalahkan dong. Harus ada yang bertanggung jawab dong. Karena kan ya saya melihat ketika dulu saya meliput di GPT itu, Pak. Itu kan saya heran, kenapa sih polisi itu enggak represif pada massa yang sudah merusak fasilitas? Kenapa? Saya baru sadar, ya ini namanya pengendalian massa kan. Dia oke lah supporter merusak. Tapi kan kalau kita balas dengan tembak gas air mata, itu kan pasti efeknya lebih jauh lebih udah rusak fasilitas, itu sudah hilang nyawa. Nah, jadi yang menurut saya yang harus dibenahi apa ya? Sistem ini yang harus dibenahi. Ya. Mulai dari apa itu misalnya sistemnya yang Anda maksud apa? Proses pelaksanaan pertandingannya atau penataan klubnya atau apa sebenarnya? Sistem yang seperti apa sih sebenarnya? Ya, menurut saya PSSI membuat regulasi dan ini harus dilaksanakan dengan benar loh ya. Misalnya dulu itu kan ada pentolan supporter di Malang itu disanksi seumur hidup nggak boleh datang ke stadion tahun 2018 itu. Tapi setahun kemudian diampuni. Artinya kan oke lah kita membuat peraturan itu boleh macan kertas lah. Tapi kan kalau pelaksanaan di lapangan nggak dilaksanakan dengan baik, orang nggak mau respect kok. Supporter ada nanti juga diampuni. Ngapain aku nuruti regulasi? Beda kalau misalnya di Inggris misalnya, mereka punya undang-undang supporter. Setiap orang mau berbuat rusuh itu pasti dia mikir karena udah pasti rugi karena ketika kamu di-ban di stadion ini benar-benar dilaksanakan loh, bukan hanya bisa seumur hidup gak nonton gitu. Nah itu kan sebuah kerugian, orang jadi mikir. Tapi ketika supporter Inggris ketika ada World Cup di Rusia misalnya atau di negara di luar Inggris dia cenderung berbuat rusuh. Kenapa? Karena ya dia sistemnya nggak seketat Inggris seperti itu. Jadi saya mendorong ya ini akar masalahnya di ini. Karena kalau nggak seperti itu ke depan sudah saya yakin bakalan seperti ini. Karena saya sudah ketika saya awal musim itu saya sudah berharap. Tapi saya skeptis waktu itu emang. Karena kalau akarnya nggak dimasalahin pasti ke depan pasti bakalan terjadi. Karena kan kita apalagi kita itu bangsa pelupa. Udah seminggu 2 minggu udah lupa. Ya. Tapi cukup kaget nggak dengan 125 yang akhirnya dikorban ini? Sangat kaget. Karena kan ini terbesar begitu ya terjadi di Indonesia ini sebenarnya ya. Sangat kaget saya melihatnya. Saya sudah nangis. Saya ini sebenarnya saya pernah menulis di blog di teman-teman Bonek Creator Forum itu bahwa saya itu patah hati, Mas. Lihat kelakuan supporter terus terang saya patah hati dan saya ini sudah kayaknya males gitu loh ke stadion gitu. Bahkan meskipun dulu saya jurnalis ya, saya juga sekarang udah nggak, maksudnya dulu kan saya di media, terus saya udah keluar lagi dan saya sebenarnya pengen ke stadion tapi dengan ininya udah langsung patah hati. Saya nulis soal itu dan saya dulu pernah berpikiran mengajak anak saya ke stadion. Itu saja dan saya udah ketika ada korban meninggal ratusan itu saya sudah melihat anak saya udah nggak berani ya. Udah
dalam hati itu nangis, Pak. Iya, iya. Patah hati karena apa? Karena Patah hati. Karena nggak aman. Ini sistem ini nggak bisa menjamin orang nonton dengan nyaman. Udah seperti itu. Saya nggak mau jadi korban. Saya nggak mau jingkrak-jingkrak, hore-hore ketika Persebaya mengegolkan, tapi di sisi lain ada kebobrokan yang nggak pernah diselesaikan. Nggak ada artinya. Makanya kan kalau tadi temanya tentang sportivitas, apa arti sportivitas jika masih banyak hal-hal nggak sportif yang dikedepankan? Oke. Apa arti sportivitas? Iya. Jadi sportivitas itu tidak berhenti hanya di lapangan hijau gitu. Yes. Bahwa aturan di luar lapangan hijau itu juga termasuk bagian dari sportivitas itu Respect sendiri. semuanya itu. Ya itu bagian dari sportivitas. Tapi kan kalau kita melihat kejadian-kejadian di lapangan itu kan sudah banyak yang enggak sportif. Kita bisa melihat lah, kita bisa membedah satu-satu masing-masing pihak. Itu menunjukkan enggak sportivitas. Sementara olahraga itu kan katanya sportivitas. Mana buktinya? Sportivitas. Nah, ketika aku melihat dan apa artinya gitu loh? Apa artinya timku juara tapi enggak banyak yang nggak sportivitas itu bukan hanya untuk yang sedang bertanding ataupun yang menonton, tetapi juga penyelenggaranya pun juga bisa bersikap sportif gitu ya. Yes. Oke, Pak Bambang Rukminto ini dari peneliti Institute for Security and Strategic Studies. Nah, Pak Bambang gimana Pak melihat sebenarnya Anda juga punya hal yang sepakat ini dengan apa yang disampaikan oleh Mas Iwan sebagai penulis ya. Bonek dan juga supporter murni nih sebenarnya ya, supporter murni. Gimana Pak Bambang? Itu saya melihatnya gini, saya sebagai warga Malang sangat menyesalkan ini terjadi gitu loh. Memang seperti yang disampaikan tadi Pak Santoso terkait dengan sosiologi supporter, memang itu hal yang terjadi. Supporter tentu memiliki fanatisme yang sangat besar pada klubnya. Dan kalau melihat di lapangan, ini kan supporter ini kan juga banyak faksi-faksi kan. Aremania ini kan juga kalau di Malang kota sendiri kan ada Raja Jowas, ada Nukus, ada Jodi Panes, dan Ono Sogrem itu dari kelompok-kelompok setiap kampung itu punya gitu. Ya. Dan mereka memiliki ciri khas dan tingkat fanatisme sendiri-sendiri gitu loh. Makanya kalau kemudian muncul kericuan-kericuan di lapangan, itu sebenarnya hal yang sudah lumrah dan sudah sering kali terjadi. Yang terpenting itu adalah saya melihatnya dari kacamata keamanan, bagaimana panitia itu memberikan rasa aman dan perlindungan kepada para supporter yang sudah rela membeli tiket yang mahal seperti itu. Kalau saya melihat di sini kan nyaris tidak ada rencana pengamanan terkait pertandingan. Rencana pengamanan ini meliputi bagaimana bila terjadi insiden, kemudian bagaimana kalau terjadi insiden kemudian muncul kedaruratan. Kalau melihat kemarin anarkisme itu sebenarnya tidak korban 130 itu tidak akan jadi bila arogansi aparat itu tidak terjadi gitu loh. Fanatisme supporter yang masuk ke lapangan itu sebenarnya masih bisa dikendalikan kalau aparat ini siap dengan skema-skema, dengan teknik-teknik pengendalian massa gitu loh. Penggunaan gas air mata yang menurut statuta FIFA dilarang, ini kan di dalam stadion ini kan sangat memprihatinkan sekali. Artinya kan penyelenggaranya kan tidak patuh pada otoritas sepak bola sendiri seperti itu. Itu terkait dengan gas air mata yang digunakan kemarin. Seandainya tim pengamanan ini profesional, seharusnya kan maksimal menggunakan water cannon seperti itu ya, sehingga dampak itu tidak sedemikian parah gitu. Itu terkait pengendalian massa. Kemudian terkait dengan emergensi misalnya, kalau kemudian ada video-video amatir terkait pintu yang masih tertutup, akses keluar yang terbatas, ini kan menjadi problem tersendiri gitu. Artinya memang ada problem yang sangat
sistemik ya, dan luas terkait dengan penyelenggaraan kompetisi sepak bola di tanah air, di Malang terutama, dan di tanah air pada umumnya. Kalau saya melihat di Mas Iwe menyatakan bahwa ini problem sistemik seluruh sepak bola nasional, mungkin itu terjadi karena memang kerusuhan-kerusuhan itu terus alamiah gitu loh, terkait dengan supporter itu. Hanya problemnya itu tadi, bagaimana panitia pelaksana, kemudian penanggung jawab keamanan melakukan deteksi dini, kemudian prevention, pencegahan, terus kemudian juga terkait dengan mengelola emergensi, hal-hal yang kedaruratan seperti itu. Itu yang saya melihat sampai kemarin tidak tampak. Oke. Sebenarnya kalau dalam regulasi pertandingan olahraga itu supporter masuk ke lapangan hijau itu boleh nggak sih sebenarnya ketika sudah selesai pertandingan? Ya sebenarnya kalau Mas Iwan ya? Iya, Mas Iwan ya, mungkin Mas Iwan bisa jawab ya. Kalau dari aturan sih memang nggak boleh, bahkan di sentel ban aja itu nggak boleh. Iya kan? Sentel ban itu nggak boleh loh. Karena kan kalau video-video tentang supporter yang di IG itu kan banyak, bahkan di luar negeri itu kalau sampai masuk kemarin bisa dibanting loh, bisa Iya benar. Pegangin, dibanting sama pihak keamanannya kan gitu ya. Ya emang kan gitu ya. Emang secara regulasi itu emang nggak boleh. Bahkan di sentel ban itu nggak hanya supporter, bahkan aparat keamanan itu juga dibatasi gitu ya. Media pun dibatasi. Nggak bisa sembarangan masuk ke area yang khusus, memang nggak bisa. Ya, tapi kan dalam pelaksanaannya kan kita bisa melihat lah di sentel ban itu kan udah banyak lah supporter ini. Tapi kan ya juga dari pertandingan ke pertandingan kan juga dibiarkan gitu loh. Iya. Ini sudah siap dengan kartunya nih berarti Mas Iwan ini ya. Kejadian kemarin ya. Waduh, saya tahu Mas Iwan ini seorang kartunis yang saya ngefans dari lama ya sebenarnya di media dulu. Sudah bikin. Kalau terkait keamanan, gimana Pak? Kalau terkait keamanan memang saya melihat gini, pengelolaan manajemen pengamanan ya. Ini terkait sistem manajemen pengamanan. Kepolisian Polri ini kan diberikan kewenangan negara melalui Undang-Undang 2 tahun 2002 ini kan terkait dengan penegakan hukum dan Kamtibmas. Kamtibmas ini bosone security public kan, seperti itu. Jadi dia harusnya fokus pada keamanan publik, bukan sementara di dalam stadion ini adalah ranah industri. Saya melihat seperti itu. Artinya yang bertanggung jawab di dalam stadion ini harusnya adalah industrial security gitu, dalam konteks negara kita ini jasa-jasa pengamanan yang profesional, jasa swasta gitu. Ini kaitannya seperti itu, karena terkait makanya saya menyampaikan di beberapa kawan di media bahwa ini perlu audit sistem pengamanan pertandingan, karena terkait ini kan melibatkan anggaran pengamanan juga. Anggaran pengamanan yang disetorkan oleh panitia pelaksana ini kemana? Tentunya kepada pihak keamanan atau Polri. Ini melalui apa? PNBP atau bukan? Pendapatan negara bukan pajak atau bukan? Karena setahu saya tidak ada aturan pendapatan negara bukan pajak yang melalui setoran sebuah event seperti itu. Artinya kan ini ada problem sistemis terkait dengan pengelolaan keamanan gitu. Demikian juga kalau saya melihat di luar pengamanan ini kan diserahkan kepada jasa security profesional kan, atau istilahnya apa? Steward ya Mas ya? Iya, steward ya. Steward ya. Itu jasa security profesional yang benar-benar paham bagaimana mengelola keamanan di dalam stadion. Ya. Khusus jadi polisi itu cukup di luar atau melakukan backup saja kalau kemudian terjadi kerusuhan yang lebih massal, kemudian dampaknya ke publik seperti itu. Tapi di internal security profesional inilah yang melakukan pengamanan. Mereka merencanakan, melakukan mitigasi potensi konflik dan sama sebagainya. Seperti dan konser gitu ya. Konser itu kan ada pengamanan independen yang menjadi pengaman konsernya gitu. Polisi karena ini kan sudah menjadi industri kan. Ya. Baik. Nah, ini bisa diarahkan ke kajian sosiologis ini Pak Sugeng, karena apa yang disampaikan oleh Mas Iwan dan juga Pak Bambang ini menarik bahwa tentang sistem gitu. Artinya sistem yang terganggu itu bisa menyebabkan kita tidak sportif. Ketika yang menjadi pengelolanya justru malah melanggar sistem itu sendiri,
bagaimana kita bisa menuntut sportivitas kalau ternyata pengelolaannya pun tidak sportif begitu. Ini bisa menjadi pen-triggernya ini. Ya, jadi kan sebenarnya di negara kita ini kan sudah terkenal ya bahwa dari sisi aturan sebenarnya sudah sangat bagus. Tapi dari sisi implementasi itu yang seringkali menjadi persoalan besar. Jadi undang-undangnya bagus, peraturannya bagus, tetapi implementasinya lemah. Oleh karena itu kan kemudian di masyarakat kita ada slogan hukum itu ketika ke atas itu tumpul, ketika ke bawah itu tajam. Nah, itu persoalannya begitu. Jadi implementasinya sebenarnya yang menjadi persoalan besar. Saya kira aturan-aturan yang dibuat PSSI itu tentu merujuk ke FIFA ya. Aturan FIFA sudah sangat jelas. Contoh kecil tadi dicontohkan Mas Iwan ya. Jadi penggunaan gas air mata itu jelas-jelas dilarang, tetapi di Indonesia kan dipraktekkan. Aparat keamanan bukanlah tidak tahu, saya kira juga paham tentang itu. Persoalannya itu tadi bahwa penyelesaian permasalahan ya, termasuk kerusuhan supporter itu selalu dilakukan dengan budaya kekerasan. Jadi budaya kekerasan itu sudah melekat pada aparat keamanan kita. Sejak awal dia masuk ke institusi itu sudah diperkenalkan budaya kekerasan ya, dididik dengan kekerasan. Sehingga kemudian lahirlah personil-personil aparat keamanan yang sudah sangat familiar dengan atau bahkan sudah mendarah daging ya, sudah terinternalisasi ya. Budaya kekerasan itu pada aparat keamanan kita. Ini yang menjadi persoalan besar kita itu. Tapi debatable itu juga muncul Pak, bahwa ketika masa turun, ketika yang dari depan sudah bisa dihalau, yang belakang kemudian turun lagi, ya. Nanti jangan-jangan malah yang jatuh banyak korban dari aparat keamanan bukan dari supporter gitu. Gimana? Aparat keamanan kan sudah dilatih untuk itu. Bagaimana menghadapi massa baik dalam jumlah yang kecil maupun dalam jumlah yang besar. Ya sekarang tinggal kita tuntut profesionalismenya mereka aja. Mereka aparat keamanan yang profesional apa tidak? Jadi penghargaan terhadap hak asasi manusia itu masih sangat rendah. Jangankan satu nyawa, jangankan 125 nyawa. Satu nyawa aja sebenarnya sangat berharga, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Nah, korban jiwa yang besar itu di Indonesia kan sudah lumrah loh Mas. Sehingga saya meresponnya begitu ada pemberitaan yang sudah begitu masif, sudah begitu besar, respon pemerintah juga lambat. Sampai jam 8 pagi itu saya belum mendengarkan statement dari pemerintah terkait dengan peristiwa kerusuhan itu. Baru kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga, baru kemudian disusul oleh Menko Polhukam, baru kemudian disusul oleh Presiden. Itu sudah sangat lambat. Yang memberikan respon pertama kali Kapolda jam 5 pagi itu. Setelah itu tidak ada lagi. Ini bagaimana respon pemerintah menghargai nyawa manusia itu. Karena memang Indonesia dalam sejarah itu korban jiwa dalam jumlah besar itu sudah biasa. Sehingga kalau hanya 125 orang meninggal itu bukan persoalan yang besar bagi bangsa ini. Ya, karena ini satir ini ya. Ya, saya khawatir ada yang salah persepsi begitu. Saya harus mengatakan itu Mas. Jadi peristiwa-peristiwa yang misalnya G30 SPKI itu berapa juta orang meninggal gitu. Terus kemudian bom di Aceh, di Papua, itu kan semua juga korban jiwa itu juga sangat besar. Itu sudah biasa Mas. Jadi kalau hanya 125 orang itu jumlah yang... Apa penyebabnya sense of humanism itu jadi rendah sekali? Kalau dari kacamata Anda sebagai seorang akademis. Ya, saya mengatakan bahwa kita ini bangsa yang tingkat peradabannya masih seginilah gitu ya. Artinya peradaban yang tinggi itu kan peradaban yang halus ya. Peradaban yang bagaimana menghargai nyawa manusia, menghargai hak asasi manusia, tidak suka melakukan kekerasan, itu peradaban yang halus ya. Lah kalau sering terjadi peristiwa kekerasan seperti ini, ya ini kan menggambarkan peradaban masyarakat kita. Ya. Ini berarti lebih tinggi lagi nih, bukan cuma PSSI ini, berarti lebih tinggi lagi. Oh iya Mas, iya ini konteks yang lebih luas. Lah saya melihatnya PSSI itu kan tidak dikelola oleh orang-orang yang memang tahu betul tentang sepak bola tuh. Jadi ya bagaimana mengelola sebuah sistem sepak bola nasional itu ya mereka karena saya mohon maaf betul. Ini kan PSSI itu menjadi lembaga yang menjadi tempat orang-orang untuk mencari posisi, untuk mencari pekerjaan gitu ya.
Jadi bukan orang-orang yang hobi mengelola sepak bola loh Mas. Coba kita lihatlah ketua umum PSSI itu siapa. Ya kan, pensiun dari polisi kemudian menjadi ketua umum PSSI. Seperti itu kan sudah sering terjadi dari periode ke periode tuh Mas. Saya mohon maaf betul, ini saya mengatakan itu. Atau mungkin di gatekeeper itu bisa bantu telepon PSSI, bisa ngobrol dengan kita berempat gitu sekalian mungkin dari PSSI Jatim atau PSSI Pusat. Kalau ada Pak Iwan Bule, ada kontaknya kan mungkin bisa ditelepon sekarang Pak Iwan Bule, bisa ngobrol dengan kita berempat gitu ya. Kita bisa saling sharing lah, paling enggak ini adalah harapan dari masyarakat. Karena Mas Iwan sebagai supporter ya, kalau kita lihat misalnya cerita-cerita tentang supporter-supporter di Italia yang notabene katanya paling keras itu di Italia katanya. Meskipun Inggris itu terkenal dengan hooligannya, Italia itu keras gitu. Ambil contoh ketika seseorang dari Indonesia belanja ke Milan begitu, kalau kemudian dia salah nyebut klub, itu bisa nggak dilayani dia belanja. Jadi orang Indonesia harus cerdas, tanya dulu gitu ya, kamu Inter apa AC gitu. Kalau dia jawabnya sudah yang menjual dia menjawab saya AC Milan begitu, kita baru kita openernya ngomong pemain-pemain AC Milan. Karena kalau kita sudah duluan ngomong Inter Milan sementara dia adalah fansnya AC Milan, kita bisa dicuekin gitu. Se-ekstrim itu bahkan. Tapi ternyata pengelolaannya juga sangat luar biasa begitu. Nah ini gimana Mas Iwan kalau melihat ekstremisme, bahkan bukan sekedar fanatik tapi ekstrim sekali, bahkan kalau beda klub bisa dilayani dalam transaksi ekonomi kan gitu ya. Tapi kalau di lapangan hijau ternyata bisa tertib-tertib juga ini. Iya. Itu apa bedanya kita dengan yang di sana? Iya, fanatisme itu nggak cuma di Indonesia, tapi di luar negeri juga bahkan jauh lebih fanatis. Iya, lebih ngeri kan fanatismenya. Tapi kan fanatisme itu bisa dikelola sama negara, sama federasinya, itu bisa dikelola. Dengan apa? Dengan regulasi yang benar, bagus, dan dijalankan dengan tertib. Misalnya Arsenal ya, saya bicara karena saya pendukung Arsenal juga. Jadi Arsenal itu pernah loh merayakan gelar juara timnya itu di stadion rival. Sama misalnya Persebaya merayakan juara di Malang. Gitu. Tapi kenapa kok bisa? Ya artinya kan sistem membuat itu terlaksana gitu ya. Kok bisa? Padahal fanatisme di sana jauh, ya gila-gilaan. Kalau di Indonesia mungkin nggak ada apa-apanya. Iya. Mereka antar supporter tarung itu udah di sana udah biasa, tapi mereka fair. Jadi misalnya tarung istilahnya open fight itu 10 lawan 10, dia nggak bakalan merusak fasilitas lain, nggak bawa ini, dia fair. Bahkan saya melihat video itu ratusan orang dengan ratusan orang, jumlahnya sama, dia bertarung di lapangan. Ya sudah, ketika lawan sudah jatuh, sudah ditinggal, kan dia pengen meluapkan emosi, tapi kan dia ada aturan loh di situ. Bahkan supporter yang terkenal brutal pun mereka punya aturan meskipun itu nggak tertulis. Nah kenapa melihat itu, pasti federasi negara itu juga mempunyai aturan dan itu tertulis. Karena konsekuensinya bisa berat untuk dia sebagai seorang supporter gitu ya. Konsekuensinya berat dan dia udah nggak bisa, bayangkan di sistem itu sudah terlacak kemana-mana, dia nggak bisa. Stadion A, B, C kita ada nggak sistem kayak gitu? Beberapa kali kita melakukan rekonsiliasi supporter, terutama yang menjadi pertandingan-pertandingan yang apa sih istilahnya, El Clasico gitu istilahnya ya. Kan ada Persib dengan Persija, Persebaya dengan Arema, itu nggak ada efeknya Mas, rekonsiliasi yang atau itu bukan termasuk upaya dari PSSI yang cukup baik sebenarnya untuk rekonsiliasi supporter itu? Sebenarnya PSSI nggak pernah mengadakan acara rekonsiliasi, menurut saya nggak pernah. Mereka cuma menghimbau ayo supporter tertib. Tapi menurut saya sih, saya melihatnya masalahnya itu bukan di sana sih sebenarnya itu. Masalahnya itu di sistem. Rekonsiliasi apapun kalau sistemnya nggak dibenahi, ya ini bakalan lama-lama renggang-renggang. Ini kan ya kita kan bangsa yang reaktif. Kalau kayak gini kita seolah aware masalah ini kita bahas berhari-hari. Tapi ketika di mana titik kita sudah lupa, akhirnya ini merenggang. Kenapa? Sistem nggak menjamin ini gimana supaya ini bisa akrab. Di mana di Inggris itu supporter United sama Manchester City itu nggak pernah rekonsiliasi. Mereka juga ejek-ejekan di stadion. Aku mengejek pemain lawan tuh bebas. Tapi sistemnya menjaga di mana itu nggak sampai kebablasan. Itu ada. Dan kota Manchester tetap aman damai sentosa gitu. Iya, paling kan kita cuma ngeja aja. Dan itu menurut saya itu indah loh, Pak. Kalau rivalitas itu kita meskipun kita mengajak pemain lawan dengan ini, ya sudah ketika 90 itu menurut saya indah karena itu kita menunjukkan bahwa kita itu bangsa beradab loh. Iya.
Ya, oke. Dari 2 kali 45 di lapangan hijau selesai gitu ya? Ya selesai, paling cuma di medsos kita ejek-ejekan. Tapi yang diejek itu bukan apa menyerang fisik misalnya, enggak. Biasanya cuma timnya gitu. Timnya nggak pernah punya trofi misalnya antara Arsenal dengan Tottenham itu pasti seperti itu. Istilahnya banter gitu kan. Nah, tapi bukan kalau di sini kan lebih kadang dia DM mengancam mau bunuh-bunuhan. Nah, di sini kan seperti itu. Makanya kan ya mungkin rekonsiliasi saya melihatnya oke lah. Tapi bukan itu masalahnya. Oke. Jadi bully itu sebenarnya justru malah bagian dari nikmatnya ada kompetisi di bola gitu. Iya, karena tapi kan harus bully yang terkontrol gitu maksudnya. Sepak bola itu kan dia kan sebenarnya olahraga untuk refreshing kan. Dia kenapa sih digelar Sabtu dan Minggu? Karena kan yang nonton sepak bola itu kan orang-orang pekerja tuh, Pak. Jadi ketika dia bayangkan Senin sampai Jumat dia bekerja keras, dia butuh hiburan, makanya dia ada weekend dia nonton sepak bola, dia pengen meluapkan. Tapi sekarang pertandingannya weekday itu ada beberapa yang weekday dan jam 8 malam ya? Ya itu di Indonesia. Iya, di Indonesia. Itu tadi kalau bisa sistem. Sudah diprotes jam 3:30. Iya. Kita sudah protes di awal musim itu kita sudah protes, bahkan bonek itu sudah melakukan demo, akhirnya kan di jamnya dimajukan kan, nggak malam lagi kan. Tadi kan jadwal pertandingan menyesuaikan dengan jadwal televisi kan, itu persoalannya. Oke, kita dengarkan dulu komentar dari pendengar ini dari Bandung Timur ini, Pak Ahmad Irwan. Selamat pagi Pak Ahmad. Ya. Selamat pagi Bapak. Oke. Siap. Oke, makasih banyak Pak Ahmad Irwan dari Bandung Timur ini, Bobotoh ya. Dari Malang ada Pak Suranto juga, terima kasih sudah menyapa kami di studio. Kemudian dari YouTube ya, penonton YouTube channel RRI Surabaya. STTV, ingat pesan Bung Karno, musuh terberat bangsa ini adalah musuh bangsa sendiri ya. Jadi harusnya sudah bergandeng tangan. Oke, makasih banyak STTV. Kemudian dari WA Pak Lukman di Gunung Sari, menurut saya ini butuh kedewasaan, dan kedewasaan itu saya setuju dengan narasumber, bukan hanya pemain dan supporter tapi semua pihak. Kalau yang dituntut hanya supporter dan pemain, ya bagaimana dengan yang lain yang ternyata bisa memainkan bola ini dengan cara diatur-atur skornya, itu kan juga butuh kedewasaan. Nah ini Pak Lukman di Gunung Sari, wah ini jadi banyak ini sorotannya ya, angle-nya banyak ini. Iya. Tapi yang menarik mungkin dari Malang ada sorotan juga nih Pak Bambang Rukminto nih sebagai warga Malang dan juga peneliti tentang strategi dan juga ini ya security nih. Pak Bambang mungkin komentarnya gimana Pak Bambang? Tadi ulasan-ulasan dari narasumber yang lain ini. Ya, saya melihatnya memang sama seperti yang disampaikan yang dari Bandung tadi soal bobotoh, bonek, Aremania, jangan saling ejek-ejekan dan jangan saling menyalahkan terkait. Halo Pak Bambang, suaranya agak putus-putus nih Pak. Itu alamnya terkait fanatisme terus. Ya, Adi tolong dibantu di suara Pak Bambang Rukminto putus-putus ini, mungkin bisa dikontak ulang. Tapi image itu masih ada ya, Mas Iwan? Tentang supporter itu selalu kalau main pasti di sekitarnya akan ada yang mungkin barang-barang yang rusak lah istilahnya gitu ya. Tadi sorotannya Pak Ahmad Irwan.
Masih nggak sih Mas sebenarnya Mas? Enggak ya rasanya ya? Kalau saya melihat sih masih sih. Masih? Oh, masih? Iya. Ya emang ya saya selalu menyoroti tentang supporter sih. Saya kan juga sering menulis soal supporter juga. Dan tulisan saya lebih ke saya sering menulis mengkritik supporter. Terutama di Persebaya itu ada loh, maksudnya persoalan supporter itu masih belum selesai loh. Apa itu problemnya? Terutama di pertandingan away. Kalau di Surabaya itu relatif aman. Jadi saya sudah beberapa kali di stadion di luar Surabaya itu di GBT itu paling aman loh, karena di GBT itu ada 3 ring. Jadi supporter yang nggak bertiket itu nggak bisa deket tembok stadion itu nggak bisa. Jadi harus melewati 3 ring itu. Yang kemarin katanya disuruh masuk ke kayak tambak gitu, justru malah dilempari supporter sendiri kalau nggak mau bayar, itu bener nggak sih? Kalau saya kalau yang itu saya nggak ngerti. Tapi intinya kalau di Bonek itu sudah ada kesadaran seperti itu, dan ada sistem yang mencegah orang-orang yang nggak bertiket itu mendekat stadion. Nah, persoalannya ketika Persebaya main di luar kandang itu suasananya udah beda, ini sudah campur. Makanya kan ada istilah bowling kan, bondo maling. Jadi orang-orang yang memanfaatkan supporter demi untuk kriminalitas itu penyakit yang ada karena Bonek itu kan sudah masanya cair ya. Bonek itu bukan sebuah organisasi loh, masa yang cair. Dan Bonek itu kan kalau misalnya Jackmania atau Viking, mereka kan nggak gampang jadi anggota Jackmania, harus punya kartu member. Kalau Bonek kan kamu beli kaos Persebaya Bonek 10.000 kamu udah jadi bonek. Kan seperti itu. Jadi akhirnya bukan orang Surabaya aja gitu bonek ya. Iya, seperti itu. Jadi nggak ada di Bonek itu nggak ada mekanisme yang memfilter orang-orang yang bukan bonek untuk menyamar jadi bonek, itu nggak bisa kita. Jadi makanya problem bonek itu di pertandingan away. Dengan stadion pasti kalau di luar Surabaya itu kan pasti nggak ada ring-ring, itu kan pasti nggak ada. Semua orang bisa mendekat. Nah, itu sudah masa itu sudah campur jadi satu. Nah, itu persoalan juga yang nggak pernah diselesaikan oleh sistem. Jadi saya juga kalau saya menonton Persebaya itu lebih aman di GBT. Jelas sudah yang masuk ke stadion itu pasti bertiket. Saya bisa jamin itu. Meskipun itu ada upaya untuk orang-orang yang bertiket untuk masuk itu dan itu sudah difilter, sudah di barrier, sudah ring gitu ya. Dan saya tahu aparat keamanan di Surabaya itu bekerja ekstra keras ketika mengamankan GBT. Dan mereka itu pendekatannya nggak ini loh. Ketika dia bisa memfilter itu loh, memfilter orang yang nggak bertiket dan bertiket tuh mereka udah ada sistem seperti itu. Dan jangan lupa polisi di sini ya di Surabaya itu komunikasi dengan supporter terus loh. Mereka juga sering datang ke warkop-warkopnya Bonek, berdiskusi bagaimana tentang sepak bola. Jadi hubungan antara supporter dengan polisi di sini itu lebih ke teman. Aku melihat polisi itu dia saudaraku gitu loh. Dia lebih bisa menerima gitu. Jadi makanya kan di sini ketika ada ini kan dia lebih kalem lah, polisinya lebih kalem ketika melihat. Makanya kan ketika kok GDS polisinya nggak represif ya, itu nggak karena di sebelumnya dia sudah melakukan upaya-upaya menjalin komunikasi dengan supporter. Oke, jadi sudah mungkin ketika ada sesuatu sudah melihat wajahnya, sudah mungkin kenal juga gitu ya? Iya. Sudah biasa ngopi bareng gitu. Benar. Itu mereka sering berinteraksi bahwa ya saya juga kenal teman-teman dari kepolisian itu, saya kenal juga, saya sering diskusi juga sama mereka, saya menghadirkan mereka di diskusi dengan supporter itu nggak cuman saat itu juga, itu udah rangkaian yang panjang gitu loh. Malah ada yang bilang kalau nonton bola sampai nggak bayar itu bukan bonek sejati. Iya, itu Mas. Malah merugikan panitia, merugikan klub kan ya. Itu problem kita ini ada stereotype Mas. Jadi kan bonek itu sejak awal sudah di stereotype bahwa bondo nekat itu dimaknai oleh masyarakat. Mereka mereka datang ke stadion tidak bawa uang tapi ingin masuk stadion. Tapi sebenarnya kan di Bonek sendiri sudah banyak berubah, paradigmanya juga sudah berubah. Persoalannya apakah stereotip itu masih berubah? Stereotip itu juga berubah? Tidak. Stereotip tentang bonek itu masih tetap di masyarakat. Jadi ketika ada pertandingan sepak bola yang melibatkan Persebaya, apakah di kandang maupun di tandang ya, itu tentu ada kekhawatiran bahwa bonek nanti seperti dijelaskan oleh Mas Iwan tadi, ketika di luar kandang itu dimanfaatkan, mungkin tidak
supporter tidak bonek ya, mungkin ada sebagian kecil saja yang memanfaatkan situasi itu dengan label bonek tadi, datang ke stadion tidak bawa uang, nanti pulang tidak naik kereta tidak punya tiket, pulang juga tidak punya tiket, makan juga nanti mengambil makanan-makanan yang ada di stasiun dan seterusnya. Ini yang kemudian menciptakan stereotip. Dan stereotip itu pasti negatif. Ya, pasti negatif. Jadi bonek distereotipkan seperti itu. Ya, ya. Ada yang baru nggak, Mas Iwan? Stereotip bonek itu sendiri nekat di stadion dalam artian all out untuk Persebaya kan gitu ya? Iya. Mestinya ya. Kalau stereotip itu jelas agak susah ya? Karena saya melihat di barusan ini ya, ada televisi yang menganggap bahwa kemarin itu ada supporter Persebaya yang turun. Terus tadi malam itu ada penulis yang mengatakan yang sama di tulisannya, itu dimuat oleh media mainstream yang koran di Jakarta. Itu media ternama lah, yang terkenal dengan kredibilitasnya. Nah itu kan artinya stereotip itu kan masih melekat di masyarakat. Saya memahami itu, stereotip itu susah dihilangkan. Nah itu kan sebenarnya tugas dari bonek, karena kan bonek selama ini saya melihat sendiri bahwa bonek itu sudah banyak berubah kok. Banyak misalnya kan mereka mendirikan panti asuhan, mereka ada di Green Note itu yang mendirikan disaster team itu yang untuk bencana-bencana. Itu kan artinya kan ada keinginan bonek itu buat berubah. Tapi kadang kan juga akhirnya stereotip itu kan masih ada, karena kan mungkin akhirnya terhapus dengan kemarin di GDS Russo. Akhirnya kan ini kan ketika citra ini sudah mulai naik, akhirnya jatuh lagi. Kita di RRI pernah bikin feature tentang bonek disaster team itu. Jadi sudah kemana-mana, bahkan sampai di Palu itu datang ke sana ya, luar biasa, ada tim khusus yang datang ke sana, dan itu timnya tim kesehatan, tim logistik ya, macam-macam. Itu kan luar biasa begitu. Tapi ini kadang-kadang memang ya itu tadi, masa cair itu ada yang memang benar-benar bonek yang jiwanya adalah jiwa untuk Persebaya, tapi memang ada yang jiwanya untuk Persebaya tapi karena ekonominya masih belum mumpuni, sehingga kalau berangkat ke stadion gandol kan gitu kan. Itu masih ada Pak. Dan itu bahkan menjadi kebanggaan kalau anak-anak muda Pak. Betul, ya. Berangkat itu kalau bisa bonceng 3, kalau bonceng 2 malah nggak membanggakan Pak. Ini yang juga memang kalau pakai helm itu bukan bonek. Bukan bonek, justru harus nggak pakai helm rame-rame kan itu. Itu yang saya nggak tahu apakah mungkin dari senior-senior yang sudah lama seperti Mas Iwan ini juga bisa punya pandangan baru lah untuk mereka-mereka ini. Tapi sebelum kita tutup, ada Pak Bambang yang sudah sambung dengan kita. Mungkin ada penutup untuk Pak Bambang dari Malang. Pak Bambang? Ini kembali lagi saya melihat terkait dengan bagaimana sistem pengamanan di dalam stadion atau secara umum sistem pengamanan dalam sebuah pertandingan gitu. Itu yang paling penting harus jadi evaluasi. Karena penonton masuk ke stadion itu tentunya ingin nyaman dan ingin aman dan pulang selamat seperti itu. Kalau kemudian saling lempar tanggung jawab, kemudian menyalahkan prosedur atau membenarkan prosedur yang sebenarnya memunculkan korban 125 orang, ini tentunya tidak benar. Makanya semuanya harus menjadi bahan evaluasi kita, tidak bisa semuanya disalahkan dan memang harus ada yang bertanggung jawab dalam hal ini. Saya melihat panitia pelaksana harus bertanggung jawab terkait dengan insiden di Kanjuruhan ini. Pihak keamanan juga harus bertanggung jawab, tidak saling lempar. Bukan hanya aparat-aparat yang berada di lapangan, yang berhadapan dengan supporter yang chaos itu saja yang ditindak, tetapi juga pengambil kebijakan. Demikian juga dengan organisasi maupun event kompetisi nasional ini juga harus jadi bahan evaluasi, karena di lapangan juga muncul asumsi-asumsi atau indikasi-indikasi terkait yang sudah lama terjadi sebenarnya terkait dengan permainan skor, kemudian terkait sponsor konsorsium 303 yang semuanya itu menjadi laten dan menjadi suatu saat akan kemudian menjadi amarah di lapangan seperti itu. Itu yang harus menjadi bahan evaluasi semuanya. Seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Pak Bambang Rukminto, peneliti Institute for Security and Strategic Studies. Pak Bambang, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Arif. Ya, pembenahan sistem termasuk juga proses keamanan di stadion yang membuat nyaman itu juga bagian dari menciptakan sportivitas di sepak bola. Mas Iwan, anggota Bonek Writers Forum, Mas Iwan Iwe, ini kartunis. Apa Mas? Sistem itu maksudnya gini, PSSI yang bekerja dengan hati gitu maksudnya? Atau gimana sih sistem? Anda gimana? Sistem apa sih yang dirombak ini?
Ya sistem kan kalau saya melihat ya mulai dari apa ya? Pengurus-pengurusnya gitu diganti semua. Ya, masalahnya pengurus itu kan yang milih itu kan anggota ya, klub. Iya kan? Klub mengusulkan dia memilih ketum, memilih exco. Exco ya. Ya, kalau mau dibenahi kan akar permasalahannya, ya klub ini juga dulu ya. juga apa? Juga punya andil dalam ini karena kan selama ini juga klub itu kan terima saja ketika ada ini juga nggak ada perubahan sama sekali. Padahal ini kan juga aneh ya. Klub Liga 1 itu kan pemiliknya operator LIB 99%. Sahamnya PSSI itu cuma 1%. Tapi 1% itu bisa mengontrol 99%. Itu kan aneh kan? Jadi ini banyak logika-logika yang menurut saya nggak masuk ini, sudah nggak akal sehat nih. Karena kan sudah semuanya itu saling terkait ya. Makanya kan saya melihat permasalahan ini itu sebenarnya nggak cuman satu pihak, dua pihak gitu. Enggak, ini saling terkait. Kalau melihat akar permasalahan ini sebenarnya jauh lebih luas. Ini peristiwa ini ya karena sistem kita sudah bobrok gitu loh. Jadi melihatnya bukan kok kita langsung menyalahin supporter, ya supporter Indonesia itu keras segala macam nggak bisa diatur, enggak seperti itu. Sistem ini yang sudah masalahnya itu sudah istilahnya kalau kanker menurut saya ini sudah stadium berapa? Stadiumnya sudah 4 ya. Tapi kalau 4 habis itu mati loh, Pak. Ini sebenarnya ada harapan ini. Ya, mungkin stadium 2 berarti bisa stadium 3. Ya? Stadium 3. Bisa lah ini sebenarnya bisa, tapi asal apa ya? Asal PSI. Tapi kembali lagi PSSI klubnya juga berkomitmen, Mas. Kan tadi benar. Sebutkan klub yang memilih pengurus-pengurus PSSI. Iya. Klub suara kan untuk voter itu harus memilih orang-orang yang profesional, yang dia nggak punya kepentingan. Jadi ketika kita profesional, ya nggak punya kepentingan, entah itu politik, entah itu bisnis, dia membuat keputusan itu berdasarkan profesionalisme, bukan karena misalnya saya memutuskan pertandingan itu malam karena broadcasternya pengen pertandingan digelar malam hari karena sebelum itu ada sinetron yang ratingnya itu jauh di atas sepak bola. Kan seperti itu kan? Selama ini kan ada apa ya? Kepentingan itu loh yang saya bisa baca gitu loh. Ya contohnya seperti itu. Kenapa sih pertandingan kemarin di Malang itu 20-30 padahal rekomendasi dari aparat keamanan itu 15-30. Kenapa? Karena kan broadcaster menolak. Karena dia ya seperti itu, karena kan ada jam 19.30 yang duitnya sinetron lebih gede duitnya. Iya kan? Gitu ya? Yes. Oke. Ya, berarti Anda menuntut bukan hanya kepada PSSI tapi juga pada klub ya untuk lebih jernih lah. Semuanya. Kalau pengen berubah, itu semuanya harus berubah. Mulai klub, ini kan akar permasalahan juga pengurus PSSI, klub yang milih. PSSI ini punya banyak kepentingan. Dia membuat keputusan akhirnya berdasarkan kepentingan pribadinya. Kenapa timnas selalu digelar di Jawa Barat? Ada jawabannya kan kita sudah tahu. Nah, artinya kan keputusan-keputusan yang dilakukan PSSI itu bukan berdasarkan akal sehat, tapi kepentingan pribadi. Nah, jadi kalau mau membenahi ini, berharap peristiwa ini yang terjadi ini semuanya, bahkan negara harus hadir juga. Bonek Writer Forum juga menuntut bahwa DPR harus turun tangan, misalnya membentuk pansus. Terus misalnya pemerintah membuat undang-undang supporter yang seperti yang dilakukan Margaret Thatcher ketika ada tragedi Hillsborough. Waktu itu 96 tewas. Dan saat itu juga pemerintah Inggris bersama parlemennya membuat undang-undang yang menjamin di masa depan nggak ada peristiwa seperti itu. Wah, ini berarti momentum ya sebenarnya ya? Iya, ini momentum. Ini momentum sebenarnya untuk pembenahan supporternya gitu, dan kemudian di atasnya lagi ada pembenahan. Benar. Sudah ada contoh di luar negeri. Dan juga pengurusnya gitu ya. Benar. Tapi kan menurut saya ini juga ini negara juga harus hadir. Ya. Oke. Siap. Terima kasih banyak Mas Iwan Iwe, anggota Bonek Brothers Forum. Sebagai pamungkas silakan Pak Sugeng Haryanto dari kajian sosiologis. Saya ikut senang ya ketika terjadi peristiwa 125 orang meninggal itu, respon Bonek seperti apa. Jadi respon Bonek itu justru menunjukkan empati yang sangat besar. Jadi menggelar doa bersama, gitu, mengucapkan bela sungkawa melalui berbagai macam hashtag, gitu, di media sosial, bahkan berkumpul di sebuah tempat di Taman Apsari dan seterusnya, mereka menggelar doa bersama. Itu satu. Yang kedua,
nilai-nilai universal, Mas Arif, berupa hak asasi manusia, hak hidup manusia, itu ternyata mampu mempersatukan seluruh bangsa ini dan dunia bahkan. Ya. Jadi ketika terjadi tragedi kemanusiaan seperti itu, orang kemudian semua orang menunjukkan rasa empatinya, melepaskan dari identitas-identitas, apakah bonek, apakah bobotoh, apakah Viking, apakah Aremania, itu semua dilepaskan, semua terpusat pada bagaimana kita sedih, ya, merasakan kesedihan ketika 125 nyawa itu hilang melalui sebuah peristiwa itu. Bahkan di Eropa, ya, di negara-negara lain, ya, pertandingan-pertandingan itu sebelum mengenakan cipta itu menunjukkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan itu menjadi pemersatu, ya, bisa mengintegrasikan kemanusiaan manusia seluruh dunia ini. Ya, itu yang saya kira masih ada secercah harapan, ya. Ketika ini ada nilai-nilai kemanusiaan, maka semua orang akan menunjukkan rasa empatinya, ya, menunjukkan kepeduliannya dan seterusnya itu. Ya, ya, oke. Bahkan nilai-nilai kemanusiaan itu bisa sangat tinggi, jauh sangat tinggi, melebihi apapun, ya, melebihi apapun, ya. Terima kasih banyak, Dr. Sugeng Haryanto, dosen program studi sosiologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Matur nuwun Pak Sugeng. Terima kasih juga Mas Iwan Iwe, anggota Bonek Writers Forum, dan juga Mas Bambang Rukminto, peneliti Institute for Security and Strategic Studies, ya, atau ISISS. Semoga kita bisa berubah lah, ya, paling tidak mengambil momentum ini. Artinya seseorang yang belajar itu adalah ketika mampu menjadikan masalah itu adalah sesuatu yang baik gitu. Ya. Masalah yang terjadi saat ini bisa menjadi trigger untuk lahirnya undang-undang, kata Mas Iwan Iwe, undang-undang supporter, supaya diatur dengan sangat luar biasa sehingga ke depan kejadian yang sama tidak akan terulang kembali. Anda suka mengikuti berita-berita aktual? Berarti sudah tepat kalau mendengarkan Pro 1 RRI